Shalom adik-adik yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Hari ini kita semua siap diberkati firman Tuhan? Pasti siap dong. Pastikan juga kalian sudah siapkan Alkitabnya. Yuk kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan pimpin firman Tuhan ini dari awal sampai selesai. Tuhan akan urapi, kami yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang mau mencuri merebut firman-Mu dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasanya. Biar Roh Kudus-Mu yang hadir memberkati kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, Kak Rahel mau tanya nih, apa ada di antara kalian yang pernah dapat piala, dapat medali, atau mungkin penghargaan sertifikat? Pasti untuk mendapatkan medali, mendapatkan piala, dan mendapatkan sertifikat, kalian harus berjuang dengan keras ya, dengan tekun, supaya bisa memenangkan lomba ataupun memenangkan kompetisi atau kejuaraan. Wah, kalau kalian bisa mendapatkan, hebat sekali adik-adik. Nah, meskipun kalian masih kecil, kalian sudah bisa berprestasi, sudah bisa mendapatkan penghargaan. Tahukah kalian, adik-adik, ternyata hidup di dalam Tuhan, di Alkitab dicatat, bahwa untuk mendapatkan kemenangan yang sempurna, kita mendapatkan kemenangan yang sempurna adalah karena kasih yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Itu seperti yang Alkitab katakan adik-adik di Roma 8 ayat 37. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Roma 8 ayat ke-37. Kak Rahel bacakan. Demikian firman Tuhan, judulnya keyakinan iman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Wah adik-adik, kita mesti bangga dan bersuka cita loh, karena kasih Tuhan dan kuasa Tuhan kita bisa melakukan firman Tuhan meskipun ada tantangan. Di Alkitab diceritakan ada seorang anak perempuan yang percaya sama Tuhan. Dengan bangga dia bersaksi tentang imannya kepada Tuhan yang hidup. Dan dia bersaksi bagaimana kuasa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Siapa ya? Yuk kita kembali buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kitab 2 Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku,
supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke Kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam Kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia,
dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi? Jawabnya, Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, salah satu peranan penting dalam kesembuhan dan pertobatan Naaman sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan adalah kesaksian dari anak perempuan Israel yang bekerja melayani istri Naaman. Dia bersaksi bahwa di Israel ada nabi yang dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan tuannya. Padahal adik-adik bisa aja dia mempertimbangkan statusnya sebagai seorang budak. Kalau misalnya dilihat dari segi umur, anak perempuan ini usianya lebih muda daripada tuannya Naaman dan istrinya. Apalagi dia ini hanyalah seorang perempuan yang ditawan dari negeri Israel, adik-adik. Tapi semuanya itu tidak dipikirkan, adik-adik. Dia rela dipakai sama Tuhan untuk memberitakan kalau Tuhan yang ia percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang anak perempuannya ini percayai adalah Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada dewa yang disembah oleh tuannya dalam kuil Rimmon. Jadi adik-adik, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari anak perempuan ini. Yang pertama, anak perempuan ini mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga dia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup menyembuhkan. Walaupun dia jadi tawanan dan jadi pelayan di negeri wilayah orang Aram, adik-adik, dia tetap ingat pada ajaran yang telah dipelajarinya. Ajaran firman Tuhan yang sudah dipelajarinya, adik-adik. Dan juga kebaikan Tuhan yang dialami sejak dia kecil. Dengan keberanian itu, adik-adik, dia bisa menceritakan keyakinannya itu, kepercayaannya itu sama tuannya, yaitu Naaman. Lalu yang kedua, anak perempuan ini punya iman, adik-adik, yang teguh bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah berubah, adik-adik. Walaupun keadaannya saat itu tidak baik, dia ditawan di negeri yang asing, dan juga dia jadi pelayan, dia terpisah sama keluarganya ataupun saudaranya, dia tetap bersyukur dan dia tetap percaya sama Tuhan. Bahkan dia tetap berbuat baik dan tidak dendam. Dia setia melayani keluarganya Naaman. Nah, adik-adik, seperti anak perempuan ini yang punya kuasa dari Tuhan sehingga dia dimampukan untuk cerita kepada orang lain, kita pun saat ini dimampukan sama Tuhan untuk jadi lebih dari pemenang. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, adik-adik. Lalu untuk ayat hafalan kita hari ini, dari firman Tuhan hari ini, kita mau buka sama-sama yuk di Mazmur 77. Mazmur 77 ayat ke-15. Mazmur 77 ayat ke-15. Yang sudah buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1.
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi ya, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan yang Kau berikan bagi kami lewat seorang anak perempuan ya Bapa, yang menjadi yang bekerja pada Tuan Naaman ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memakai dia untuk dia berani menceritakan tentang Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami berani untuk menceritakan Engkau kepada orang di sekitar kami Tuhan, baik lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan ini dimuliakan. Mari Tuhan, Engkau akan materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah menerima berkat yang dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin.